Salam sejahtera, saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah untaian salam dari kami. Selamat dari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang dari Kristus bersama saudara-saudaraku sekalian. Baik, kita akan menyatu dengan firman Tuhan dalam khotbah minggu ini. Namun kita awali dengan penyerahan diri. Mari kita sejenak saat teduh. Saudara, teruslah saudara memuji Tuhan selagi ada kesempatan, napas yang baru. Kita sujud, tunduk, mempersembahkan hidup kita, mempermuliakan nama Tuhan, sehingga kita akan boleh menerima ketenangan jiwa, damai dari Kristus bersama kita hari ini. Baik saudaraku, kita akan dihantar sebuah pujian pada hari Minggu ini, bersyukur pada Tuhan. Lalu kita mendengarkan sabdanya, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam lagu Haleluya Hari Minggu. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga saudaraku sehat, tidak kurang suatu apapun di hari Minggu yang kudus ini. Sekarang terimalah firman Tuhan, Janita Minggu Sedarion, Khobar Almanakta HKBP, tertulis dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaat Tesalonik pasal 2
ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian dituliskan di sana. Kita ikuti bersama-sama. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kamu dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini, tepatnya tanggal 29 Oktober 2023. Dalam tema minggu hari ini menekankan keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Marhiras miroha maka tahun berita nauli mangasahon demata. Saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bahagia mendengar bahwa saudaraku semua sehat, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, yang mendengarkan setiap renungan dan khotbah minggu hari ini, semua sukacita, sehat, bahagia. Doa kami, Tuhan Bapa di surga melimpahkan kasih dan sayangnya dan mencukupkan segala kebutuhan saudara-saudaraku. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat berbahagia, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah mengalami sebuah penderitaan? Tanda kutip, saudara menderita, tapi bukan karena perbuatan saudara sendiri, namun karena orang lain yang melukai saudara. Sebab saudara berbuat baik, berbuat kebajikan untuk orang lain, namun orang membenci saudara, orang sakit hati, orang dendam, lalu saudara dilukai. Namun reaksi saudara tenang-tenang saja, sabar, dan tidak mau membalaskan kebencian atau kejahatan itu dengan kebencian yang sama. Malah saudara berdoa untuk orang yang menganiaya saudara. Apakah pernah saudara melakukan itu? Atau saudara pernah mengalaminya? Tidak. Kalau tidak pernah, tak apa-apa. Tapi kalau pernah, bersyukurlah.
jika kita mengalami sebuah penganiayaan, sebuah penderitaan demi sebuah kebaikan atau kebenaran Kristus, demi sebuah kerajaan kuasa pembenaran Tuhan di dunia ini. Hari ini kita diteguhkan dengan sebuah firman Tuhan, bagaimana Rasul Paulus melakukan karya terbesarnya demi nama Tuhan. Ia relakan tubuh, jiwa, waktunya, tenaganya, ia korbankan itu untuk Injil dan berita kesukaan kepada setiap orang. Begitu luas sekali perjalanan Rasul Paulus melakukan penginjilan. Ia hanya bermodalkan iman, kepercayaan, keyakinan diri kepada Tuhan yang menyertai hidupnya. Ia tidak pernah menyesal. Ia tidak pernah bersungut-sungut. Ia tidak mau lari dari beban atau tanggung jawab yang diembannya. Paulus mempersaksikan kepada setiap orang, kepada jemaat-jemaat yang dikunjunginya, khususnya yang ada di Asia Kecil, secara khusus juga pada jemaat Tesalonika yang notabene syarat dengan pergumulan, masalah-masalah banyak di dalam yang ditemukan Rasul Paulus. Belum lagi ajaran-ajaran sesat, para penguasa, penatua-penatua Yahudi, para raja-raja, orang-orang sombong, orang-orang yang merasa hebat, semua dihadapi Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan selalu bersamanya. Dalam sebuah kesaksiannya, ia memberanikan diri mewartakan kerajaan surgawi, Injil Kristus tanpa takut. Dan kita ketahui bahwa dari geografis wilayah Tesalonik termasuk daerah yang cukup ramai sekali, karena merupakan sebuah pelabuhan yang strategis, banyak dikunjungi orang setiap saat. Tentu di sana akan terjadi percampuran budaya, adat, religi, sosial dan lain-lain, dan memungkinkan juga pertemuan para penganut aliran atau agama yang berbeda, budaya yang berbeda, yang tentunya ini akan mempengaruhi iman orang Kristen yang sudah tumbuh di sana atau sedang berkembang di sana. Tak terkecuali jemaat Tesalonik yang sudah didirikan oleh Rasul Paulus di sana. Ketika ia mendengar jemaat Tesalonika sedang dilanda oleh masalah besar daripada orang-orang ajaran-ajaran penguasa yang menekan dan menindas jemaat itu, tapi ia mendengar juga masih ada yang bertahan imannya kepada Kristus. Dan surat Rasul Paulus ini mengingatkan mereka berteguh dalam iman, pengharapan, kuat dalam Kristus apapun yang terjadi. Jemaat tersebut pun menerima bahwa Kristus, kabar baik, selalu berada di antara mereka. Dan sebuah tekanan yang dihadirkan oleh Rasul Paulus pada saat ia mengalami tantangan, mengalami begitu banyak cobaan, pengejaran, penghinaan, pesakitan, tapi ia terus semangat. Jalan marhiras yoha totong, maka tahu berita dauli dan apol media ribana di sini. Hot doha porsion dari bagasa Tuhan. Dan sumur haringga sonna tak tahutun ibana. Namun ia percayakan perjalanan hidupnya itu untuk kenan Tuhan, dan ia persaksikan kepada jemaat dan orang-orang banyak bahwa mereka bekerja bukan atas diri mereka,
tapi atas nama Kristus yang menyuruh mereka ke tengah-tengah orang banyak itu, sehingga mereka tidak takut karena mereka percaya yang mengutusnya Allah Bapa, Kristus senantiasa menyertai mereka. Dan benar, Rasul Paulus selamat, dan para penginjil lainnya selamat, rekan-rekannya selamat, sekalipun banyak tantangan yang dihadapinya. Saudaraku yang kami kasihi, di dalam nama Kristus Yesus, apalagi yang harus kita pelajari, kita hayati, dan kita lakukan lewat khotbah ini, bahwasannya Paulus telah menunjukkan sebuah teladan, keteladanan yang patut dijunjung, dihormati, karena ia selalu berlaku ramah kepada yang lain. Walaupun sebenarnya dia sudah sungguh-sungguh mengalami penganiayaan atau hati yang tidak tenang oleh perbuatan sekitar, namun ia teguh dalam Tuhan. Saudaraku, melalui khotbah ini kita yakinkan pertolongan Tuhan selalu hadir tepat pada waktunya kepada para hambanya, anak-anaknya, jemaat-jemaat yang selalu setia di dalam Tuhan. Kiranya saudaraku dikuatkan dan terus bekerja, terus melayani, teruslah memberitakan firman Tuhan selagi kita sehat, selagi kita diberikan waktu. Jangan pernah surut iman, kepercayaan pada Tuhan. Jangan pernah putus asa. Tetap yakin pada Tuhan. Saudara akan dilindungi Tuhan. Katakanlah, ngalanconok Tuhani, lanconok rohaki. Atas firman-Mu Tuhan, hari ini bila itu sungguh-sungguh menguatkan kami. Terlebih kami hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu, akan siap mewartakan firman-Mu segala bangsa. Apapun yang terjadi, kami yakinkan Tuhan Engkau menyertakan dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah memuji Tuhan. Yesus mengasihi kita bersama-sama. Amin.